Dalam sistem otoriter, sang autokrat selalu mematikan checks and balances sebuah demokrasi. Tipikal otoritarisme ini sepenuhnya dipraktekkan oleh rezim Jokowi. Tangan rezim otoriter sangat ringan untuk memangkas kekuatan masyarakat yang tidak sejalan dengan kemauan rezim yang sesungguhnya immoral bahkan illegitimate. Masalah keempat, temanya adalah otoritarisme makin pekat. Indonesia di zaman Jokowi tidak sendirian di dalam membanting demokrasi sehingga berubah esensi. Beberapa negara di Asia, Amerika Latin, dan Afrika menunjukkan kemiripan dalam menyelenggarakan pemerintahan yang demokratis pada awal mulanya, tetapi tidak terlalu lama kemudian berubah jadi otoritarisme. Tak terkecuali Indonesia, hanya saja di Indonesia saudara-saudaraku, otoritarisme itu jauh lebih parah. Kita menyaksikan pada kuartal pertama ketika Jokowi menjadi presiden, pada umumnya rakyat percaya akan ada berbagai perubahan signifikan bagi kehidupan rakyat Indonesia. Namun harapan itu cepat kandas. Mengapa? Karena politik pencitraan atau image building terus saja dilakukan oleh Jokowi sambil terus melaksanakan janji-janji sosial, politik, ekonomi, dan hukum yang terdengar merdu di telinga kebanyakan rakyat Indonesia. Dalam literatur politik, Jokowi cukup lihai memainkan politik yang penampilannya itu terlihat demokratis, tapi substansinya intinya otoriter. Democratic in form, authoritarian in substance. Nah, pada kuartal ketiga, nampak mantan wali kota Solo ini yang dicitrakan oleh mesin politik para pendukungnya sebagai salah satu dari 5 wali kota terbaik di muka bumi, ya, lebih banyak berulah daripada berprestasi. Demokrasi yang dijalankan menjadi demokrasi illiberal karena kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat, dan juga berkumpul mulai dicurigai. Namun, gaya populis Jokowi banyak mengecoh rakyat, sehingga media darling dari Solo ini tetap saja populer, sekalipun hampir semua janji kampanyenya tidak menjadi kenyataan. Orang-orang yang berada di belakang keberhasilan Jokowi menjadi presiden mampu membentuk citra Pak Jokowi sebagai demokrat populis. Namun citra sebagai demokrat populis ini justru mulai membuat kehebatannya pelan-pelan meredup. Jokowi terbuai dengan puja-puji para pendukungnya, para sycophants, penjilat, ya, itu dapat meyakinkan mantan wali kota Solo yang terbaik di dunia itu bahwa dia memang benar-benar dicintai rakyat sampai batas yang sangat jauh. Dia yakin sehingga berani menyatakan aku adalah Pancasila. Saudaraku, keberhasilan untuk menopang persangkaannya yang keliru itu, Jokowi menemukan sejumlah penjilat, ya, yang memang diperlukan bila mana seseorang pemimpin sedang membangun otoritarisme. Kita menyaksikan bukan saja di Indonesia, juga di negara lain, seorang presiden atau pemimpin yang ingin menjadi seorang autokrat pasti memerlukan pendukung yang sudah mematikan akal sehatnya. Namun di Indonesia, dukungan itu menjadi ekstrim sekali. Ya. Dukungan yang diekspresikan dengan ungkapan pejah gesang derek bapak ini atau ibu itu. Slogan kosong ini maknanya kosong ini khas Indonesia. Nah, mudah-mudahan watak psikofansi atau penjilatan itu bukan watak asli bangsa kita, tapi sekedar watak artifisial yang dangkal sehingga tidak membuat bangsa Indonesia ini lantas jadi bangsa yang kerdil. Hanya saja kita menyaksikan selalu ada manusia yang bermental ABS,
atau bermental muntaber, munafik tapi berhasil, karena berhasil memburu keuntungan keduniaan yang diimpi-impikannya. Nah, dari masa ke masa, saudaraku, kita melihat penderita penyakit mental dan moral itu selalu muncul ke permukaan. Mereka datang dari kalangan jurnalis, intelektual, kampus, birokrat, pebisnis, tapi juga oknum-oknum petinggi militer dan kepolisian, sebagian ulama yang bingung atau pura-pura bingung, kemudian penggiat LSM dan lain sebagainya. Malahan ada sebuah kampus besar dan ternama yang sebagian besar dosennya seperti kena sihir kekuasaan enteng-entengan rezim Jokowi. Hanya karena diberi jabatan komisaris di sebuah bank, atau staf ahli sebuah BUMN, atau sebuah kementerian, atau jabatan sepele di sebuah instansi, atau apapun, dengan serta-merta mereka mengalami kematian intelektual dan kehancuran integritas. Hal ini mengingatkan cerita abadi tatkala Fir'aun mau beradu kekuatan dengan Musa alaihissalam. Para petinggi sihir yang mengerumuni Fir'aun bertanya, apa kiranya yang akan kami peroleh bila kami berhasil memenangkan baginda Fir'aun? Jawab Fir'aun, pasti kalian akan mendapat posisi penting di sekitarku. Ini Al-A'raf 113. Saya baca aslinya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'as saharatu fir'auna qalu innalana ajran in kunna nahnul ghalibin qala na'am wa innakum laminal muqarrabin. Jadi mereka bertanya, nanti kita memperoleh kemenangan, Raja Fir'aun, apa yang kami akan peroleh? Maka Fir'aun mengatakan, pasti akan jadi orang dekat sekelilingku. Dalam sistem otoriter, sang autokrat selalu mematikan checks and balances sebuah demokrasi. Lembaga legislatif dijadikan tukang stempel kemauan sang autokrat yang sudah jadi penguasa puncak eksekutif. Sementara lembaga yudikatif tidak boleh merusak orkestra politik yang sudah dirancang oleh sang autokrat itu. Nah, penghalang atau penghancuran hukum secara sangat efektif dilakukan oleh para penegak hukum sendiri, sehingga obstruction of justice, menghalangi keadilan, menjadi lebih berbahaya lagi, yaitu menjadi destruction of justice, penghancuran keadilan. Tipikal otoritarisme ini sepenuhnya dipraktekkan oleh rezim Jokowi. Tangan rezim otoriter sangat ringan untuk memangkas kekuatan masyarakat yang tidak sejalan dengan kemauan rezim yang sesungguhnya immoral bahkan illegitimate. Tapi berdasarkan contoh-contoh nasib rezim otoriter di dunia, otoritarisme itu atau otoritarianisme pasti akan ambruk. Makar politik sebuah rezim otoriter tidak ada artinya berhadapan dengan makar Allah SWT. Sayang sekali otoritarisme rezim Jokowi bukannya makin melemah, sehingga demokrasi kita yang sudah megap-megap terengah-engah makin tak berdaya. Otoritarisme Jokowi makin kuat dan makin pekat. Sayang sekali.